Santai dulu kita. Alright, best-bestku. Oke, ini kita episode yang khusus ya. Kali ini saya akan bacakan pertanyaan. Ada pertanyaan satu dari WhatsApp ya. Ini dari junior saya, adik tingkat saya di STT, salah satu STT. Dia bertanya begini, Kak, ada nggak dosa yang kekal? Nah, ini akan kita jelaskan. Pertama begini, dosa itu merupakan sebuah ketidakakuratan perilaku manusia di hadapan Tuhan. Itu pengertian dosa pertama sekali. Nah, kalau pertanyaannya adalah, ada nggak dosa yang kekal? Jawabannya adalah tentu, pasti ada. Ada dalam artian begini, best-bestku semua. Dosa, seperti di Roma 6 ayat 23 dikatakan begini ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi perhatikan baik-baik. Dosa upahnya maut. Dosa kekal adalah dosa yang tidak sampai matinya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mengenaskan bukan? Jadi untuk best-bestku semua, hari ini saya kasih satu pesan untuk kalian semua. Ada nggak dosa yang kekal? Ada. Kalau kalian semua atau best-bestku tidak percaya kepada Yesus Kristus, kalian akan mati dalam kekekalan. Karena upah dosa ialah maut. Roma 5. Nah, kenapa sih kok ungkut dari kitab Roma terus? Nah, teman-teman, dari surat Roma saya belajar banyak hal. Kalau harus disuruh memilih semua tulisan Paulus, disuruh memilih salah satu, maka saya akan pilih, pastikan saya akan memilih surat Roma. Karena surat Roma memiliki banyak keindahan sastra, keindahan doktrin, keindahan pengajaran yang luar biasa dari Paulus. Di Roma 5 dikatakan demikian, teman-teman, best-bestku semua. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dosa yang tadi berkuasa atas hidup kita tidak lagi berkuasa. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Secara otomatis ketika teman-teman best-bestku semua tidak percaya kepada Yesus, maka saya bisa pastikan dosa itu akan kekal dalam hidup teman-teman best-bestku semua. Maka kalau menjawab pertanyaan adik tingkat saya ini, ada nggak dosa yang kekal? Ada. Apa dosa yang kekal? Kalau best-bestku semua tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa itu akan berdampak kekal dalam kehidupan teman-teman semua. Ya, teman-teman, jadi best-bestku, saya sedikit miris dengan orang yang masih tidak mau percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita dibenarkan. Di dalam Kristus kita diperdamaikan. Di dalam Kristus juga Dia rela mati untuk kita. Jadi kenapa kita tidak mau untuk percaya kepada Kristus? Kenapa kita masih tidak percaya kepada Kristus? Itu hal yang aneh. Oleh karena itu, best-bestku semua, saya mau kasih pasti, suatu kepastian yang besar. Apa dosa yang kekal? Dosa yang kekal adalah dosa yang tidak percaya kepada Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka semua dosa kita, semua kesalahan kita telah dibayar lunas oleh Kristus. Kita buka ayatnya. Nah, kita buka di Roma 5. Di Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi menarik bukan? Bahwa hal ini sangat menunjukkan satu kepastian. Bahwa Kristus mati bagi kita. Saya sedikit aneh dengan kita semua. Saya dan saudara ketika kita tidak percaya kepada Kristus. Saya sedikit aneh. Kenapa? Karena sudah ada jaminan kepastian keselamatan, jaminan kepastian pendamaian dengan Kristus, dengan Bapa lewat Kristus. Jadi teman-teman, best-bestku semua, ketika teman-teman menyaksikan video ini, tolong di-share, sampaikan kepada rekan-rekan, saudara kita, kerabat kita yang masih belum percaya kepada Kristus, supaya mereka tidak mati dalam dosa, dalam kekekalan. Karena dosa yang kekal itu adalah dosa yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa yang kekal itu adalah dosa yang tidak percaya kepada Yesus bahwa Dia mampu menebus kita untuk dosa-dosa kita. Kita percaya kepada Kristus karena kalau kita percaya kepada Kristus, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jadi teman-teman, saudaraku, best-bestku semua, memang manusia itu bebas berbuat dosa. Bebas, silakan berbuat dosa. Memang manusia bebas berbuat jahat, silakan berbuat jahat. Tapi saya bisa pastikan tidak ada satu pribadi, tidak ada satu orang, satu manusia pun yang bisa terbebas dari hukuman dosa. Jadi menarik ya. Jadi perhatikan baik-baik hal ini. Itu mengapa penting bagi kita mengerti bahwa hal ini sangat penting bagi kehidupan kita. Saya mencatat satu kutipan begini teman-teman, best-bestku semua, bahwa
Manusia bisa bebas melakukan dosa. Tetapi ingat, manusia tidak bisa terbebas dari hukuman dosa. Tidak ada jaminan untuk kita terbebas dari hukuman dosa di luar Kristus. Itu mengapa tadi dikatakan di beberapa ayat yang sudah saya bacakan, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Itu penting dan menarik. Karena itu adalah makna eksklusivitas. Hanya di dalam Kristus. Oleh karena itu ketika di luar Kristus tidak ada jaminan. Tidak ada kepastian untuk kita dibebaskan dari hukuman dosa. Tidak ada kepastian bahwa kita akan diampuni. Oleh karena itu dosa akan berdampak apa? Berdampak kekal. Gitu ya. Jadi secara analogi yang pas, kalau digambarkan, maka dosa itu akan berkuasa menjadi raja atas tubuh kita. Kalau kita ada di luar Kristus. Jadi kalau ditanya kepada saya, ada nggak dosa yang kekal? Ada. Jawabannya ada. Bukan hanya ada, harus ada penjelasannya dong. Ya, apa dosa yang kekal itu? Dosa ketika kita tidak percaya penuh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita tidak mengakui Dia bahwa Dia mampu, Kristus sanggup membebaskan kita dari dosa. Ketika kita menolak Dia sebagai Tuhan yang bertata atas hidup kita, yang telah menebus kita, yang telah menjadikan kita manusia yang bebas dan baru merdeka dari dosa. Itu dosa yang kekal. Jadi untuk adik tingkat saya akan jawab lewat video ini. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik. Nah, untuk teman-teman semua, ketika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mungkin malas nulis di kolom komentar YouTube, silakan chat sosial media saya. Ada Facebook, Instagram, TikTok yang bisa nanti dibuatkan oleh editor saya di bawah ini ya. Nanti silakan di chat saja. Kalau tanya secara langsung, nah nanti akan saya jawab satu persatu. Jadi teman-teman, inilah saya mengedukasi kita. Ada nggak dosa yang kekal? Ada. Jawabannya adalah ada. Ketika kita tidak percaya kepada Kristus. Karena hanya lewat Kristus Yesus kita dicabut status keberdosaannya dan kemudian kita dibebaskan dari hal itu. Jadi bagi kita semua, supaya kita tidak terdampak oleh dosa yang kekal, dosa yang membuat kita binasa dalam kekekalan, maka kita penting harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya karena lewat Kristuslah kita dibenarkan, diperdamaikan dengan Bapa. Manusia dengan Bapa yang dulunya terpisah, di dalam Kristus kita diperdamaikan bersama dengan Allah. Untuk itu terima kasih teman-temanku. Silakan yang mau bertanya nanti silakan bertanya di kemudian hari, akan saya jawab dengan video yang sama seperti hal ini. Sampai ketemu lagi bes-besku semua. Tuhan memberkati.